Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, sahabat BRC dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga dalam kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, rahmat serta salam tak lupa kami sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat BRC, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan oleh Allah. Dalam agama Islam, kita mengenal ada dua jenis penyakit. Ada dua jenis penyakit, apa saja? Yang pertama, yaitu penyakit fisik atau yang sering disebut penyakit dzahir, penyakit yang tampak nyata. Kemudian yang kedua, yaitu penyakit hati atau penyakit batin. Dari kedua penyakit itu, dampaknya adalah sangat berbeda. Untuk yang pertama, penyakit dzahir atau yang disebut penyakit fisik, itu penyakit yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat. Tapi yang kedua, penyakit batin, itu penyakit yang kadang yang sakit itu tidak merasa sakit. Orang yang sakit kadang tidak merasa sakit, dan dampaknya pun pada orang lain. Kalau penyakit dzahir itu berdampak pada diri sendiri, tapi penyakit batin itu berdampak pada orang lain. Kita yang kena penyakit, orang lain yang merasakan. Apa saja penyakit-penyakit batin itu? Di antara penyakit batin atau penyakit hati itu ada banyak, tapi yang sering kita jumpai ada 6. Apa itu? Pertama yaitu riya. Riya atau sering disebut pamer, itu termasuk jenis penyakit hati yang setiap orang pasti punya. Kemudian yang kedua yaitu kibir atau sombong. Kemudian yang ketiga yaitu ujub. Kemudian yang keempat yaitu sum'ah. Kemudian yang kelima yaitu godob atau marah-marah. Di antara penyakit-penyakit itu kita perlu ketahui apa itu riya. Pertama yaitu riya adalah melaksanakan
ibadah, melaksanakan perbuatan baik dengan tujuan untuk dilihat orang. Ini nanti akan punya efek bisa menghilangkan pahala ibadah. Kemudian yang kedua, yaitu kibir atau sombong. Sombong yaitu merasa dirinya lebih daripada orang lain. Ini juga berdampak pada orang lain. Orang lain pasti akan merasa terhina. Sombong adalah hanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Makhluk tidak boleh berbuat sombong. Kemudian yang ketiga yaitu sum'ah. Berbuat sesuatu ingin didengar oleh orang lain. Kemudian yang keempat yaitu ujub. Ujub yaitu merasa dirinya lebih. Dia heran dengan keadaan dirinya. Padahal apa yang dilaksanakan adalah semata-mata pemberian dari Allah. Kemudian selanjutnya yaitu ghadab, marah-marah. Marah-marah juga termasuk penyakit hati yang bisa membahayakan orang lain. Di antara penyakit hati itu sebetulnya ada obatnya. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawas, obat penyakit hati itu ada 5. Dawaul qalbi khamsatu asya'a. Obat dari penyakit hati itu ada 5. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan mengangan-angan artinya. Yang kedua, kholaul batni atau mengosongkan perut. Perutnya dikosongkan, jangan sampai perut selalu kenyang. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail, bangun pada malam hari. Bangun pada malam hari. Yang keempat yaitu at-tadarru'u bisaharati, yaitu DP pada Allah pada waktu malam. Dengan berzikir pada Allah. Yang terakhir yaitu mujalasatul ulama, duduk-duduk bersama ulama dalam majelis taklim dengan mengaji dan lain-lain. Kelima obat penyakit hati itu sering kita dengar dalam pujian-pujian sehari-hari, yaitu tombo ati iku limo ing wernane. Itu ingkang dingin maca Quran sak maknani. Nomor 2 salat wengi lakonono. Nomor 3 wetengira luwenono. Kaping 4 dzikir ingkang suwi. Nomor 5 pengajian kumpulono. Nah, itu seperti yang kita lantunkan dalam pujian sehari-hari. Itu sebetulnya adalah obat dari penyakit hati. Tapi kadang-kadang kita sudah hafal resepnya, tapi kita tidak pernah makan obatnya. Nah, maka bila kita ingin mengobati penyakit hati, laksanakan 5 resep tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.